Paslon 2 banyak melanggar Pancasila. Tak layak memimpin Indonesia. Gibran melanggar sila kedua. Gus Miftah melanggar sila 1 dan 2. Khofifah melanggar sila ke-1. Salam Pancasila. Saya Peci Merah, Sang Pancasilais. Saya merasa sangat prihatin ya dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Ya, kenapa prihatin? Karena ini terjadi di saat peristiwa bersejarah ya, yaitu berjalannya pemilu serentak 2024. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Ya, yang masih bisa ditoleransi anggaplah itu kekhilafan atau kealpaan atau lupa. Ya. Yang tidak bisa ditoleransi adalah pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ya, yang mana pelanggaran itu adalah pelanggaran norma-norma sila-sila Pancasila, kan gitu ya. Pancasila itu ada 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi pelaksanaan pemilu Pilpres itu beberapa saya tandai sebagai pelanggaran norma Pancasila yang tidak bisa ditoleransi. Contohnya ya, ini ada 3 tokoh besar ya, tokoh publik yang tidak sadar telah melanggar norma Pancasila ya. Yang pertama yang dilakukan oleh Cawapres 02 dalam debat ya, dia itu melanggar Pancasila sila kedua ya. Sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu adalah perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama ya. Lalu ada butir-butirnya. Salah satu butirnya adalah manusia Indonesia, manusia Pancasila itu harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Ya, jadi kita ambil contoh tentang Gibran ya, Gibran yang gini-gini tuh. Ya, nggak apa-apa ya kalau itu dilaksanakan atau dilakukan tidak dalam konteks diskusi publik ya, debat capres cawapres. Ini kan konteksnya nasional ya, yang tentunya juga disorot oleh dunia. Jadi perlakuan Gibran terhadap Prof Mahfud itu jelas menodai sila kedua tadi ya. Gibran tidak melihat harkat dan martabat Prof Mahfud ya, sedih lihatnya ya. Jadi Prof Mahfud itu adalah figur yang memang negarawan ya. Beliau konsisten ya, beliau konsisten membidangi, belajar, memperdalam ilmu-ilmu hukum ya. Ilmu hukum itu bisa berdasarkan hukum pidana, perdata, undang-undang, konstitusi, hukum agama, hukum adat istiadat, itu yang menjadi konsen Prof Mahfud, dan itu harus dihormati gitu ya. Apalagi Prof Mahfud ini beberapa kali menjadi menteri yang memang menjaga politik, hukum, dan keamanan. Beliau diamanahkan seperti itu ya. Jadi dalam debat cawapres kemarin terjadi penodaan
yang dilakukan oleh Gibran. Kenapa ini jadi soal? Karena Gibran itu adalah perwakilan generasi muda, bahasanya Gen Z. Ya, bagaimana Indonesia akan mencapai generasi emas ketika generasi mudanya tercemar, ternoda, tidak lagi berfalsafah Pancasila. Nanti akan muncul pemuda-pemuda kita ini pemuda yang kurang ajar, celelean, ya, tidak pada tempatnya. Boleh kurang ajar, boleh celelean, tapi pada tempatnya. Karena itu diatur oleh norma-norma Pancasila tadi. Ya, coba, apalagi sangat miris ya, karena yang melakukan ini putra presiden, ya, putra sulung presiden gitu. Ya, jadi masyarakat bertanya-tanya, apakah nggak diajarkan, ya, oleh orang tuanya, oleh gurunya, ya, bahwa penting sekali memegang falsafah hidup Pancasila. Ya, coba kalian berpikir gitu. Ya, jangan tercemar oleh perpecahan bahwa dukung 1, 2, 3, jangan. Jadi kita murni menyoroti semua yang terjadi, mau itu capres, cawapres, mau tim kampanye, mau pileg, ya, caleg, cagup, cawabub, ya, macam-macam lah, ya. Itu tetap harus dijaga norma Pancasilanya. Ya, jadi Gibran ini akan menjadi contoh buruk, ya. Ya, contoh buruk bagi generasi muda, dan ini berbahaya. Ya, karena akan muncul nanti generasi muda yang tidak tahu etika dan tata krama sesuai sila kedua tadi. Ya, tidak tahu cara manusia sesuai dengan harkat dan martabat, yaitu makhluk ciptaan Tuhan. Tuh, ya. Lalu yang kedua ada Gus Miftah, ya. Gus Miftah ini pendakwah, ya, yang mana harusnya memberikan contoh dan panutan yang baik. Ya, Gus Miftah ini malah berdakwah memberi contoh yang tidak baik, ya, tentang Gibran dan Mahfud. Nyanyinya gini, anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Luar biasa, ya Gus. Ya. Jadi Prof Mahfud itu juga orang NU, tokoh NU juga. Ya, kalau Gus Miftah memperlakukan Prof Mahfud seperti itu, ya, kita jadi bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya NU? Ya, itu buat Gus Miftah, kan gitu ya. Lalu ada lagi, ya, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang mana beliau adalah ketua Muslimat NU. Ya, beliau kepleset. Ya, karena memang apa? Karena memang tidak memahami Pancasila, akhirnya kepleset. Ya, beliau bilang ketika ditanya tentang pasangan yang sangat tua dengan sangat muda, ya, antara Prabowo dan Gibran ini, beliau menyamakan lah, ya, atau apa namanya, beliau sudah minta maaf sih, mengambil contoh, ya, bahwa dulu sahabat Rasul, ya, begini begitu, Abu Bakar, Ali, Sayyidina Ali, dan lain-lain. Nah, itulah, ya, saya nggak mau terlalu masuk ke dalam, nanti takut kepleset juga gitu, ya. Nah, itu mendapat kecaman publik loh, ya, kecaman warga NU sendiri, ya. Statement Bu Khofifah tadi menimbulkan gejolak, ya, bahwa NU ini jadi bahan permainan gitu. Akhirnya banyak warga NU yang minta supaya Prabowo dan Gibran itu bersolawat Nabi. Ya, coba, ya, kalau mau diklarifikasi harusnya Prabowo dan Gibran ini solawat, coba. Ya, itulah yang patut kita jaga. Ya, saya yang sudah menyatakan sebagai sang Pancasilais akan selalu menjaga Pancasila, akan selalu mengamati, mengkritik hal-hal yang tidak
atau